Menariknya, semua prestasi tersebut pernah diramalkan oleh mantan pelatih legendaris timnas Inggris, yakni Sven-Goran Eriksson. Pada 2018 lalu, ia pernah datang ke Indonesia untuk memimpin timnas Filipina dalam ajang Piala AFF 2018. Seusai menahan imbang timnas Indonesia tanpa skor, Sven-Goran Eriksson sempat menyinggung soal masa depan sepak bola tanah air. Assalamualaikum dan salam persaudaraan, salam sepak bola guys. Selamat berakhir pekan. Itu. Selamat bertemu kembali di channel Askalani Studio guys. Oke, saya baru belajar perkataan berakhir pekan itu. Rupanya di Indonesia berakhir pekan itu, kalau di Malaysianya selamat berhujung minggu ya. Di hujung-hujung minggu ini. Kalau di Indonesia berakhir pekan. Itu saya belajar dari komentar-komentar netizen, fans yang ada di Indonesia di video-video saya sebelum ini. Jadi kalian komentar saja guys di ruang kolom di bawah itu. Apa-apa yang kalian ingin saya mempelajari, sesuatu yang saya belum tahu ya. Saya mengalu-alukan komentar kalian juga. Oke, hari ini saya ingin mereaksi lagi satu video yang mana pelatih Swedia kagum. Diam-diam STY buktikan ramalan talenta Indonesia. Jens Raven lengkapi timnas. Itu antara judul yang ada dalam video yang saya ingin reaksi pada kali ini. Oke guys, sebelum itu saya mendoakan kalian semoga sentiasa dimurahkan rezeki, diberikan kesehatan yang baik dan juga sentiasa sukses ya dalam apa jua yang bidang yang kalian usahakan. Semoga berjaya semua, insya Allah. Oke, tanpa berbasa-basi guys, yuk kita semak dulu video ini. Ramalan pelatih Swedia terbukti di tangan STY. Jens Raven lengkapi skuad Garuda. Pemain abroad yang tampil konsisten di musim 2023-2024. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Oke guys, jangan lupa untuk subscribe juga channel Garuda Space ya. Ini yang ditunggu nih, Jens Raven lengkapi skuad Garuda. Dilepas klub ya. Kabar baik menghampiri pecinta sepak bola tanah air usai FC Dordrecht resmi melepas dua pemainnya, yakni Jens Raven dan Maurice Mohindoke ke timnas Indonesia U20. Duanya bakal langsung bergabung bersama skuad asuhan Indra Syafri di pemusatan latihan Como Italia sebelum berlaga di Toulon Cup 2024. Pengumuman Jens Raven dan Maurice Mo sendiri dirilis oleh media sosial rival Football Academy, nama lain dari tim muda dari Dordrecht. Keduanya tapi Jens Raven sudah ambil sumpah WNI kayak ini guys. Kan dia dengan Kelvin Verdong ini coba dipercepatkan kan, dia punya sumpah WNI, tapi sehingga kini masih lagi terkait dengan dokumentasi dan juga beberapa proses yang perlu diikuti ya. Tapi mudah-mudahanlah cepat kan. Tapi kalau dia dapat ikuti Toulon Cup ini lagi bagus, sebab kita ingin melihat dia punya cara permainan, bagaimana dia membantu pula timnas U20 ini. Wah, ini menarik juga ini berita ini. Oke. Ke TC Timnas U20 Indonesia bersama 5 pemain keturunan lainnya, yakni Salvi Woldstra, Kaya Simons, Dion Marks, Sacha Dikten, dan Delaune Arts. Menariknya, Indra Syafri sendiri memastikan bakal menggunakan Jens Raven sebagai andalan di Toulon Cup 2024. Sebab proses naturalisasi penyerang keturunan tersebut tengah dikebut. Namun demikian, mantan pelatih Bali United itu menjelaskan bahwa tidak ada target khusus dalam ajang ini, karena memang fokus utamanya adalah untuk melihat perkembangan tim setelah melakukan rangkaian pemusatan latihan atau TC. Pelatih berusia 61 tahun ini pun menilai para pemain akan mendapatkan pengalaman berharga dalam ajang tersebut. Pasalnya timnas Indonesia U20 akan berhadapan dengan tim-tim berkualitas yang memiliki banyak pengalaman. Indra Syafri sendiri menegaskan bahwa ajang ini menjadi persiapan penting bagi timnas Indonesia U20. Oke guys, sebelum itu Toulon Cup nih di U20 ini Indonesia akan berhadapan dengan tim-tim besar dunia ya, seperti Italia, Meksiko, Jepang, Korea Selatan, Ukraina,
dan banyak lagi tim-tim lain sebenarnya ya dalam Thailand Cup. Ini sebenarnya yang merupakan pengalaman cukup berharga untuk timnas Indonesia U20 ini. Dan disinilah Indra Sapri membuat ataupun chemistry itu dapat dibentuk segera yang mungkin sebelum timnas U20 ini mengikuti pertandingan Piala Asia U20 juga dan beberapa turnamen lain yang penting selepas ini. Kemungkinan U20 juga akan dihantar menjadi pelapis, dan di Piala AFF juga kemungkinannya juga U20 ini yang akan mengikuti Piala AFF tersebut, siapa tahu kan. Jadi ini pengalaman yang sangat-sangat bernilai juga. Untuk menghadapi Piala AFF U20 2024 dan kualifikasi Piala Dunia U20 2025. Hal itu dilakukan agar timnya benar-benar matang untuk menghadapi kedua ajang tersebut. Indra Sapri ini oke juga ini guys, sebab dia sudah bawa kejuaraan SEA Games ya baru-baru ini. Pemain abroad yang tampil konsisten di musim 2023-2024. Pertama, Sandy Walsh. Sandy Walsh oke main kan? Oke guys ya, main Bek ini. serba bisa timnas Indonesia Sandy Walsh tampil konsisten di kompetisi divisi utama Belgia bersama Calvi Maitland musim ini. Sepanjang musim 2023-2024, Sandy Walsh total bermain sebanyak 30 kali dan menyumbangkan 1 assist. Meski sempat mengalami cedera, Sandy Walsh mampu kembali menunjukkan konsistensinya. Terkini, pemain keturunan Surabaya tersebut antusias membela timnas Indonesia pada laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Namanya bakal bersaing dengan Asnawi Mangkualam dan Yaakob Sayuri di posisi wingback kanan. Kedua, lagi siapa? Oke, Ratna Oratmagun juga. Ini pun konsisten juga di klubnya. Musim 2023-2024 menjadi musim yang solid bagi Ragnar Oratmagun. Oratmagun sendiri menjadi salah satu pemain andalan Fortuna Sittard sebagai winger maupun gelandang dan serang. Diketahui Ragnar dipinjamkan ke Fortuna Sittard dari FC Groningen dan bermain sebanyak 27 kali di kompetisi elit Belanda. Kendati demikian, pemain berdarah Maluku tersebut berpotensi kembali ke FC Groningen yang baru saja promosi ke Eredivisie musim depan. Bersama timnas Indonesia, Ragnar sendiri tampak telah mengunci satu tempat di posisi penyerang. Meski harus bersaing dengan nama-nama seperti Rafael Strijk dan Egy Maulana Fikri. Tapi Ragnar mantap lah dia punya permainan. Pengalaman sudah bang. Oke, Jordi Amat guys. Yang lama menyepi, kali ini akan bersama dengan timnas Indonesia dipanggil untuk meninggalkan Eropa dan pindah ke Johor Darul Taksim pada 2022 ternyata tidak terlalu buruk. Bahkan Jordi Amat menjadi andalan dan kemudian kapten di klub Malaysia tersebut. Musim ini saja bek darah Spanyol tersebut meraih 3 gelar bersama JDT, yakni Malaysian Super League, Piala FA Malaysia, dan Piala Super Malaysia. Kendati demikian, Jordi Amat harus bersaing dengan bek berkualitas seperti JZ, Justin Hapner, dan Rizky Ridho jika ingin kembali mendapatkan tempat utama di skuad Garuda. Di Garuda banyak saingan Jordi Amat nih tau. Di back Timnas Indonesia diperhitungkan Asia. STY jawab ramalan pelatih asal Swedia. Pelatih asal menarik Swedia terungkap usai ramalan mantan pelatih timnas Inggris kepada sepak bola Indonesia perlahan mulai menjadi kenyataan di tangan Sintayong. Sebagaimana diketahui, timnas Indonesia saat ini sedang bangkit bersama Coach Shin dengan meraih beberapa prestasi yang sangat luar biasa. Lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023 untuk pertama kalinya sepanjang sejarah, dan selangkah menuju putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 menjadi buktinya. Selain itu, skuad Garuda pun berhasil menduduki di peringkat ke-134 dunia setelah sempat berada di posisi 175 pada 2019 lalu. Di level junior, Indonesia juga sukses meraih posisi keempat Piala Asia U23 2024 sebelum dikalahkan oleh Iran. Menariknya, semua prestasi tersebut pernah diramalkan oleh mantan pelatih legendaris timnas Inggris, yakni Sven-Goran Eriksson. Pada 2018 lalu, ia pernah datang ke Indonesia untuk memimpin timnas Filipina dalam ajang Piala AFF 2018.
Seusai menahan imbang timnas Indonesia tanpa skor, Sven-Goran Eriksson sempat menyinggung soal masa depan sepak bola tanah air. Berdasarkan pengamatan pelatih berusia 76 tahun ini, timnas Indonesia dinilai memiliki masa depan yang cerah. Menurut pelatih berkebangsaan Swedia ini, pemain-pemain Indonesia memiliki potensi yang sangat luar biasa. Melihat pemain Indonesia tadi, saya rasa timnas sepak bola Indonesia akan memiliki masa depan yang cerah. Saya rasa di Indonesia ada banyak pemain bagus, ucap Sven-Goran Eriksson pada 2018 silam. Di lain sisi, Sinta sendiri tidak instan untuk membuktikan ramalan tersebut. Sejak ditunjuk menjadi pelatih skuad Garuda pada 2019 silam, Coach Shin terus membenahi kondisi pemain, mulai dari fisiknya hingga latihan dasar. Kendati demikian, perlahan kini timnas Indonesia mulai menunjukkan kapasitasnya di level Asia. Oke guys, sekarang ini bukan saja ramalan dari pelatih Swedia ini yang meramalkan bahwa Indonesia itu sampailah ke peringkat yang sekarang ini. Sebenarnya ramai pengamat-pengamat sepak bola, penggemar sepak bola di Asia Tenggara ini sekarang, daripada Malaysia, Vietnam, Thailand, Singapura. Terutamanya daripada Malaysia guys. Banyak media-media Malaysia sekarang ini mengatakan bahwa Indonesia ini merupakan satu timnas yang akan merajai ASEAN tidak lama lagi. Mungkin 5 ke 10 tahun akan datang di bawah kendali Sinteyong dan juga Bapak Erick Thohir ini. Jadi banyak pemain-pemain yang berkualitas tinggi yang ada di Indonesia itu coba untuk ditiru pula oleh negara-negara lain seperti Malaysia, Thailand, Singapura. Mereka juga coba untuk ingin memanggil kembali pemain-pemain keturunan yang ada di luar negeri untuk datang bermain membela timnas masing-masing. Ini pendekatan yang terbaru ya daripada Sinteyong, Bapak Erick Thohir juga selepas 2-3 tahun kebelakangan ini, pemain-pemain keturunan yang diambil oleh Sinteyong ini adalah kesemuanya bergrade A, berkualitas tinggi. Sebab ambil pemain keturunan itu ambil yang memang paling terbaik, yang walaupun mereka sudah tidak lagi menganggotai timnas di negara mereka, contohlah di Belanda atau Italia atau di Belgia, tapi sebenarnya sebelum itu pun di peringkat kelompok umur, pemain-pemain ini juga pernah membela negara mereka. Contohnya Jordi Amat, dia pernah membela timnas di negaranya sendiri, ataupun Cindy Walsh, Sheni Patinama, walaupun mereka sudah sekarang tidak bermain dengan negara mereka. Tetapi pengalaman mereka bermain di Eropa itu dengan pemain-pemain seperti Messi, berlawan dengan Cristiano Ronaldo, itu sudah biasa bagi mereka. Jadi ini yang membuatkan Indonesia bila mereka dipanggil membela timnas Indonesia, Indonesia kembali ke satu tahap level yang lebih tinggi, sebab pemain Eropa ini tadi yang menguatkan timnas Indonesia itu dengan pengalaman yang mereka ada. Mereka juga yang membawa semangat, motivasi kepada pemain-pemain lokal. Dan satu lagi, Sinteyong telah membawa pemain-pemain lokal ini juga untuk abroad, luar negeri, mencari pengalaman baru. Seperti pertama Arhan pergi Korea, Marcelino Ferdinand pergi Belgia, Witan Sulaiman sebelum itu juga dia pergi ke Eropa. Kemudian ada beberapa pemain lagi lah, contohlah Sadi Ramdhani juga mantan pemain timnas Indonesia yang berkarir di Malaysia di Sabah FC, dan ada beberapa pemain lain lah. Dan kini ada lagi juga 2-3 pemain yang mungkin sekarang ini Jens Raven akan bermain di U20 Thailand Cup, juga merupakan pemain yang berkualitas tinggi. Jadi kalau dia main untuk Indonesia, dia akan U20 dia boleh main, U23 boleh main, senior pun boleh main. Jadi ini satu perkembangan yang bagus lah. Sebab itu pelatih Swedia ini sudah meramalkan dari 2018 lagi bahwa Indonesia ini di bawah kendali Sinteyong akan step by step kemajuan perkembangan sepak bolanya itu nampak. Kemajuannya itu sudah kita nampak dari sekarang ini. Timnas senior seperti dikatakan sudah ke 16 besar, kemudian timnas U23 ke 8 besar.
Kemudian ke Olimpiade itu sampai ke playoff mainnya. Kemudian peringkat FIFA Indonesia sudah memintas negara Malaysia 134 ranking yang terkini. Dan banyak lagi lah guys, mungkin kalian juga tahu perkembangan sepak bola Indonesia sekarang ini. Dan kalian boleh komentar bagi pandangan kalian yang terkini, info-info yang terbaik di ruang kolom komentar. Oke guys, sampai kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Nah, kepada yang baru mampir ke channel ini, kalian boleh dukung dengan menekan butang subscribe, like, share, dan komen. Saya sangat menghargainya juga. Kepada yang sudah subscribe channel ini juga, terima kasih banyak-banyak. Semoga kalian dimurahkan rezeki, diberikan kesehatan yang baik. Oke, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Askalani Studio untuk kita channel yang bereaksi tentang apapun yang ada di Indonesia, channel YouTube dari Malaysia di Askalani Studio. Jika mau tahu tentang Indonesia, ayo like and subscribe channel kami Askalani Studio. Askalani Studio.